harus kita kembalikan kepada Allah. Maka datangnya dari Allah, semua itu kembali kepada Allah, dan semua itu disertai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pandai-pandailah kita mengembalikan kepada Allah, supaya kita tidak mengutang sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau kita sudah tidak mengutang sifat dan kita sudah pandai mengembalikan kepada Allah, berarti kita ini tidak ada yang akan dipertanyakan, tidak ada yang akan diadili, tidak ada yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah bisa mengembalikan apa yang ada pada diri kita dan yang ada pada luar diri kita, sudah mampu dan bisa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu insyaallah ya, mudah-mudahan kita mengerti dan paham apa maksud dan tujuan perkataan di sini ya. Nah itu. Maka ya, sabdo pandito ratu. Sabdo itu adalah ucapan ya. Pandito itu adalah wali yang mewakili dari Allah, badan ini yang mewakili. Sabdo itu adalah ucapan ini yang mewakili dari Allah. Ratu alam sejagat adalah nyawa yang berkuasa di dalam diri ini. Nah itu, maka kita diharuskan untuk berbakti kepada ibu kita, kepada bapak kita, baru kita disuruh berbakti kepada Allah. Karena kenyataan Allah ada pada diri manusia yang merupakan rahasia pada diri. Itulah maka disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku kata Allah. Aku sudah yang menjadi rahasianya. Tuh, Allah yang jadi rahasia hidup di dalam diri kita sendiri. Tuh, maka kita disindir dengan ikan tiga ikan berkepala satu. Banyak adalah satu, satu adalah banyak. Suhudul kasrah fil wahdah. Itu kita harus melihat yang banyak daripada yang satu, kita harus melihat yang satu itu ada dari yang banyak, begitu. Maka pandanglah yang satu daripada yang banyak, pandanglah yang banyak daripada yang satu. Itu. Sindiran ya, samar-samar tidak terlihat. Itu samar-samar tidak terlihat tapi nyata ya. Samar-samar tidak terlihat. Kalau bahasa Lomboknya saru-saru. Dan penggitan lagu ya nyata. Ya menu. Maka dinamakan layang samar. Tuh. Maka dinamakan layang samar. Samar-samar. Tidak terlihat tapi nyata pada diri sebenarnya. Inilah ilmu yang perlu kita ketahui ya. Inilah ilmu yang perlu diketahui oleh orang yang beragama Islam menurut daerah dari ilmu syariat. Nah, itu inilah ilmu yang perlu kita pelajari menurut dari dasarnya syariat. Syariat itu adalah syarat. Syariat itu adalah nyata. Syariat itu adalah badan. Nah, itu. Maka apapun pekerjaan badan kita ini adalah pekerjaan syariat. Kita bekerja itu syariat. Kita sholat itu syariat. Kita mengaji itu juga syariat. Apapun yang dilakukan, yang nyata ini oleh badan ini, itu adalah pekerjaan syariat. Pekerjaan dasar ya. Itu maka dikatakan pengenalan dasar. Pengenalan dasar. Nah, kedua baru kita kenal batin, kenal tarekat. Nah, itu. Bagaimana cara zikir syariat? La ilaha illallah. Ya. Saya perlu merincikan ya cara adab berzikir ya. Begitu kita mengatakan la, ya, ini zikir syariat ya. Begitu kita mengatakan la, kita tengok ke kanan. Tengok ke bahu kita, bahu kanan kita. Sampai kita melihat bahu kanan ya.
Kita mengatakan la sampai kita melihat bahu kanan. Kita mengatakan ila, lihat bahu kiri. Kita mengatakan ha'il, kembali tegap seperti semula. Itu kembali ke sedia kala, maksudnya itu yang disebut dengan i'tidal. I'tidal itu adalah kembali ke sedia kala seperti semula. Itu maka la ke bahu kanan, ilah ke bahu kiri, ha'il ke sedia kala. Allah nunduk melihat ke ulu hati kita, ke jantung hati kita. Itu begitu caranya berzikir ya. La ilah ha'il Allah. La ilah ha'il Allah. Begitu cara zikir yang sempurna. Maka kita gunakan pikiran juga. Itu namanya ditasdikkan di dalam hati ya. Itu. Kita tasdikkan di dalam hati. Jangan cuma hanya menggunakan hukum fi'li saja. Harus menggunakan hukum fi'li, kalau bisa kita harus menggunakan hukum qauli dan kita harus menggunakan hukum kalbu. Maka 3 hukum ini harus terpakai, hukum fi'li, qauli dan kalbu. Nah, itu jangan menggunakan lidah saja. Kalau lidah saja, lidah ini pandai berbohong dia. Kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Sama seperti kita sholat ya. Kita sholat itu pas bacaan kita, pasih kita baca. Ya. Tapi pikiran kita kemana-mana. Ke apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ke situ arah pikiran kita. Akhirnya, makanya disebut dengan fawailul lil musallin. Nah, itu narkawail bagi orang yang lalai pada saat sholatnya gitu. Pada saat sholat kita lalai, pikiran melayang kemana-mana, maka gunakan 3 hukum ini, hukum fi'li, hukum qauli, dan hukum kalbu. Diikrarkan dengan lidah, dikerjakan dengan anggota tubuh, ditasdikkan di dalam hati, dimaknakan di dalam hati, diartikan di dalam hati, begitu, direnungkan, dihayati di dalam batin. Itu maksudnya ya. Ini cara-cara yang benar, begitu. Nah, zikir tarekat ya. Kalau zikir tarekat itu bunyinya hu Allah. Hu itu tarikan napas ke dalam ya. Allah itu hembusan napas keluar. Maka hu Allah, hu Allah, hu Allah. Seperti itu. Itu bunyi napas. Hu Allah itu bunyinya napas. Kita ingat dan kita ikuti. Itu ya. Kita ingat, kita ikuti, kita barengi dengan anggota tubuh kita. Anggota apa yang ada pada diri kita ini supaya bisa menjadi ibadah. Dalam gerak kita ingat gerak Allah. Dalam langkah kita ingat langkah Allah. Dalam kerdipan mata kita ingat kerdipan Allah yang mengedipkan, maksudnya begitu. Dalam apapun tingkah laku dan perbuatan kita tidak lain adalah atas kehendak Allah. Itu disebut dengan karena Allah ya. Disebut dengan karena Allah. Renungkan, hayati baik-baik karena Allah ini. Badan ini mati. Dah kholawala, tidak ada daya, tidak bisa apa-apa, tidak bisa apapun. Kecuali atas kehendak Allah. Ada yang pernah membantah ya. Apakah yang perbuatan yang jelek ini ya. Atas kehendaknya juga ya. Perbuatan jelek ini atas kehendak Allah juga. Semua itu adalah atas kehendak roh ya. Kan sudah saya jelaskan bahwa ada 7 roh. Ada roh masing-masing punya perbuatan ya. Nah, maka jangan kita menghidupi roh hewani. Kalau kita menghidupi roh hewani, itulah manusia-manusia yang berbuat kejahatan. Yang berbuat kejelekan karena dia menghidupi roh hewani. Maka bersifatlah mereka seperti hewan. Maka kita harus menghidupi
roh idapi atau Ruhul Kudus yang biasa disebut di dalam kitab lain Roh Kudus ya. Nah, itu di dalam kitab lain disebut Roh Kudus. Tapi kesempurnaan ucapannya adalah namanya adalah Rohul Kudus. Nah, itu. Maka kita harus hidupkan Rohul Kudus atau setidak-tidaknya roh insani kita harus hidupkan supaya kita betul-betul bersifat seperti manusia. Menjadilah manusia yang paripurna, insan kamil mukammal. Maka kemanusiaan kita harus tinggi, harus berbelas kasih, Maha Rahman dan Rahim, ya. Maka Rahman itu adalah bapakmu, Rahim itu adalah ibumu. Maka Rahmanir Rahim. Tapi jangan diperibu dan jangan diperbapa. Itu. Semua kitab ketemu sebenarnya ya. Kita harus yakini semua kitab itu datangnya dari Allah. Yang memegang pun nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah yang diperintahkan. Seperti itu. Seperti Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim. Yang disebut Ibrahim Halilullah. Tapi dalam kitab lain Ibrahim Halilullah maka malah dirubah menjadi Haleluya. Seperti itu sebenarnya. Maka berubah ucapan, berubah huruf, berubah bacaan, berubah arti dan berubah maknanya. Jangan sampai kita rubah-rubah. Ya itu ya. Sebenarnya Ibrahim Halilullah. Halilullah itu adalah orang yang banyak keturunannya menjadi nabi. Maka seperti Ibrahim, maka dia mendapatkan pangkat atau derajat Halilullah. Maka disebut Ibrahim Halilullah. Bukan Haleluya ya. Nah itu. Jangan kita salah paham. Bukan kita menyinggung, bukan. Ini kita meluruskan, membenahi di dalam Islam. Nah, khususnya kita Islam, jangan sampai kita seperti itu maksudnya. Jangan kita ikut-ikutan. Nah, itu. Semua Alkitab itu diturunkan ya, merupakan sindiran ya. Semua Alkitab itu merupakan metamor. Semua Alkitab itu merupakan kinayah. Kita disindir. Seperti 3 ikan berkepala 1 itu kita disindir. Merupakan kinayah, kiasan ya. Nah itu. Semua kitab diturunkan secara sindiran. Pandai tidaknya kita untuk mengijmali suatu kalimah ya. Pandai tidaknya kita merenungkan, menghayati suatu kalimah itu. Nah, itu. Jangan kita beranggapan bahwa Al-Quran saja yang paling benar. Tidak seperti itu. Kalau memang Al-Quran saja yang paling benar, tidak ada benarnya kitab lain. Siapa yang turunkan kitab lain? Allah juga yang menurunkan sebagai aturan, sebagai ageman, sebagai patokan kehidupan manusia. Sebagai aturan dalam hidupnya manusia zaman-zaman terdahulu. Nah itu. Ini kita harus pahami semua. Kalau kita belum paham, belum menjadi orang marifat, belum menjadi orang yang merapat, orang yang mendekat kepada Allah. Maka arti marifat itu adalah mengenal. Semua itu harus kita kenal sampai kita mengenal pencipta dan keterciptaan diri. Itu. Dari mana asal mulanya saya? Kenapa saya bisa berdiri? Kenapa bisa berjalan, makan, minum? Bisa sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Tidak lain adalah atas kehendak Tuhan. Tidak lain adalah atas kehendak Allah. Nah itu. Jangan kembali selain kepada Allah. Ya. Jangan pernah engkau kembali selain kepada Tuhan. Selain kepada Allah. Jangan kembali kepada jin, setan. Karena jin, setan, malaikat, jin, setan, manusia juga ada pada diri kita sendiri. Maka siapa yang melakukan perbuatan malaikat, maka dia itu adalah yang selalu melakukan perbuatan yang baik. Siapa yang melakukan perbuatan setan, maka manusia itu adalah suka kesetanan sebenarnya. Suka marah, emosi, benci, iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka bersihkanlah hati kita. Bersihkanlah batin kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dari sakit hati, dari iri, dengki, fitnah, sombong, angkuh, riak, dan takabur. Jangan kita bawa sifat-sifat seperti ini.
Karena ini adalah sifat-sifatnya setan. Sifatnya iblis ya. Nah itu. Nah, yang di depan saya juga ini senyum-senyum kalau saya sindir seperti itu. Bukan menyindir ya. Samar-samar tapi saru. Saru-saru lagi jelas. Maka kita ini ya tetap kembali kepada Allah intinya ya. Dari Allah untuk Allah dan dengan Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari-hari kita ucapkan. Tapi kita tidak pernah bisa memandang kepada diri kita sendiri. Kita tidak pernah bisa melihat diri kita sendiri. Tuh. Kita harus pandang diri, kita harus lihat diri, kita harus baca diri, kita harus kenal diri. Nah itu. Kita harus paham segala-galanya. Nah itu. Zikir hakikat ya. Tadi zikir syariat, zikir tarekat dan zikir hakikat. Sebenarnya bagaimana cara zikir hakikat? Zikir syariat itu la ilaha illallah. Zikir tarekat itu hu Allah. Boleh juga keluar ya. Keluarnya hu juga boleh. Masuknya Allah juga boleh. Tapi yang sebenarnya adalah hu ke dalam Allah keluar. Hu artinya dia. Hu artinya dia, Allah juga maksudnya. Itu. Tetap juga Allah maksud dan tujuannya. Hu itu adalah artinya dia. Dia itu siapa? Allah juga maksudnya begitu. Tapi karena itu suara napas, suaranya napas kita keluar masuk itu loh, hu Allah suaranya begitu. Maka kita ikuti dengan suaranya sendiri. Nah itu boleh juga keluar Allahnya karena Allah tidak pernah mempersulit hambanya. Bagaimana rasa enaknya perasaan hati kita, bagaimana rasa enaknya begitu. Dari yang terbanyak itu loh dikurangi, saking timbul kemurahannya Allah ya. Dari 100 suhuf dikurangi menjadi 4 kitab. Nah itu. Saking kemurahannya Allah, Maha Rahman Rahimnya Allah. Dari 4 kitab ini dihimpun menjadi, dari 100 tadi dihimpun menjadi 4 kitab. Dari 4 kitab ini dihimpun menjadi 30 juz Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran ini dihimpun lagi menjadi Al-Fatihah. Kita harus tahu bahwa Al-Fatihah itu datang dihimpun dari 30 juz Al-Quran ya. Nah itu. Saking kemurahannya Allah. Nah dari 7 ayat Al-Fatihah ini ya. 7 ayat Al-Fatihah ini dihimpun lagi, dikurangi lagi, diperkecil lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu dikecilkan lagi saking kemurahannya Allah menjadi ilmu titik ba dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Kalau dulu ya, biasanya saya ingat jadinya. Dulu saya bilang ba begitu aja, wah saya diprotes ya. Maka sekarang saya harus hati-hati supaya saya tidak terlalu diprotes. Terlalu banyak saya diprotes. Itu namanya logat. Intonasi, gaya bahasa namanya ya. Kebiasaan kita berbahasa maksudnya. Kalau saya bilang ba begitu saja sudah, itu sebagian besar, karena sebagian besar saya dengar dari orang-orang dia mengatakan ba. Itu namanya intonasi, gaya bahasa. Bahasa pasaran namanya itu. Bukan bahasa intelek ya. Bukan bahasa intelek ya. Nah ini. Maka sekarang saya tidak mau pakai gaya bahasa ya. Kalau saya bilang ba dulu awal-awalnya pembukaan konten kita ini saya diprotes ya. Maka sekarang saya benahi juga. Memang itu tidak benar sebenarnya. Tapi karena itu namanya gaya bahasa. Nah, itu. Saking kemurahannya Allah ya. Dari segitu banyaknya Alkitab. Diperkecil karena timbul kemurahannya Allah ya, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah, sehingga menjadilah Bismillahirrahmanirrahim ya.
Nah, maka kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan dihitung sebagai orang-orang yang pernah membaca Al-Fatihah itu. Maka amalkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Al-Fatihah sebagai bacaan wajib kita 17 kali dalam satu hari satu malam, yaitu di dalam sholat, ya, itu kita akan dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang pernah membaca 30 juz Al-Quran.